Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Fitri. Kita akan membahas tematik masih di tema 2 di subtema 1 ya. Ayo kita buka pembelajaran ke-6 di halaman 42. Nah, di sini tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut? Nah, di sini sepertinya gambarnya agak keliru ya. Harusnya gambar kendaraan bermotor, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini ada gambar, ada 3 orang ya. Ayah, ibu, dan anak. Kita baca teksnya. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, di sini amati gambar di atas dan jawab pertanyaan berikut. Untuk nomor 1, apa yang diceritakan gambar di atas? Oke. Kita sudah pernah membahasnya ya dalam pembelajaran sebelumnya, kalian tinggal diisi. Nomor 2, sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber energi minyak bumi. Nah, karena kegiatan di atas itu ada 3 kegiatan ya. Yang pertama olahraga, kedua menjemur pakaian, yang ketiga berjemur ya untuk kesehatan bayinya. Nah, kalian tinggal diisi. Oke, untuk halaman berikutnya di sini buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Nah, tulisannya contohnya, minyak bumi sangat besar manfaatnya bagi manusia. Listrik pun ada beberapa dari minyak bumi. Nah, tapi kita harus menghematnya karena sumber daya yang tidak dapat diperbarui ya, minyak bumi itu. Oke, sekarang nah di sini di kotak putih kosong ya. Sekarang buatlah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi. Untuk contohnya nanti Ibu akan kirimkan di grup ya. Itu contohnya, kalian bebas buat mau seperti Ibu atau lebih bagus lagi kalau berbeda ya. Oke, selanjutnya coba buka halaman 44. Nah, tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Tentu saja ya, karena tadi sudah Ibu jelaskan. Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Nah, di sini ada sebuah teks. Di sini harus kalian baca terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, pertanyaannya sekitar ada 5 ya. Oke, silakan untuk membaca terlebih dahulu. Nah, sambil membaca, coba kita bahas ya untuk nomor 1. Kita sebagai warga negara mempunyai hak. Hak itu apa? Hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan. Ingat ya, untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Nah, oke, maksudnya yaitu kita harus memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, namun kita juga punya kewajiban, yaitu menghematnya. Oke, untuk contohnya bensin untuk motor. Nah, bensin itu dari minyak bumi ya. Oke, satu aja contohnya. Kalau kalian mau menambahi silahkan. Ya, untuk pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Apa yang terjadi? Oke, terjadi konflik antar negara. Ya, konflik itu permasalahan. Sip. Oke, untuk nomor 3, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi.
Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Nah, maksudnya kenapa kita harus berhemat? Karena ketersediaan minyak bumi sangat terbatas. Kewajiban kita menghemat dalam penggunaannya. Oke, cara menghematnya. Contohnya, yang biasa memakai motor diganti dengan memakai sepeda. Yang memakai kendaraan pribadi diganti dengan kendaraan umum atau angkot atau bus. Ya, itu untuk lebih menghemat supaya tidak banyak yang menggunakan minyak bumi atau bensin ya. Oke, nomor 4. Apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Apa yang terjadi? Oke, pasti akan terjadi permasalahan ya. Karena melaksanakan kewajiban, pasti kita akan menerima hak. Kalau kita mau menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Ya. Oke. Untuk nomor 5. Berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Ya, tadi ada contohnya tuh, supaya mengalihkan kendaraan apa menjadi apa. Jadi, supaya lebih berhemat. Oke, untuk video selanjutnya terus dipantau ya di video yang kedua.